warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya. Semuanya siap. Berdoa mulai. Udah itu aja? Ya. Oke. Gimana hari ini, masih semangat? Masih. Oke, boleh dikeluarkan buku catatannya. Cara hari ini. Sudah disiapkan bukunya? Oke, jadi hari ini kita materinya yaitu menjaga kehormatan, ya. Nah, jadi maksudnya gimana sih Bu materi menjaga kehormatan? Nah, jadi menjaga kehormatan itu adalah menjaga harga diri, menjaga nama baik, menjaga kemuliaan. Nah, biasanya dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan muru'ah. Muru'ah itu berarti kita menjaga harga diri, menjaga tingkah laku kita agar sesuai dengan ajaran Islam. Itu. Nah, selain kata muru'ah, biasanya juga bisa disebut dengan ifah. Ifah secara bahasa yaitu mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal-hal yang buruk dan terlarang. Ya. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindari dari menuruti hawa nafsunya. Jadi sampai di sini paham pengertian muru'ah dan ifah? Paham. Selanjutnya, muru'ah itu dibagi menjadi 3, ya. Jangan lupa dicatat. Ya, sikap muru'ah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada muru'ah terhadap diri sendiri. Muru'ah terhadap diri sendiri. Jadi maksudnya gimana sih Bu muru'ah terhadap diri sendiri? Jadi kita gimana? Tahan nafsu, ya bisa. Jadi ketika kita dimanapun tempat kita harus menjaga diri kita, baik menjaga perilaku, menjaga nama baik kita, harga diri kita. Walaupun toh itu kita di sana nggak ada orang lain nih. Misal kita pergi jalan kemana, nggak ada orang lain, nggak ada orang yang kita kenal, tapi kita harus tetap menjaga diri kita sendiri, gitu ya. Yang nomor 2 itu muru'ah terhadap sesama makhluk hidup, sesama makhluk. Jadi yang hidup di muka bumi ini nggak cuma manusia kan, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, oleh sebab itu kita juga harus menjaga, merawat ya, agar tidak menyakiti. Nah, kalau sesama makhluk, sesama manusia kita menjaga sikap agar kita tidak saling menyakiti. Nah, kalau sesama hewan begitu juga, kita merawat, kita
karena hewan itu juga makhluk hidup. Nah, kepada tanaman pun sama, kita juga harus merawatnya, ya. Nah, selanjutnya yang nomor 3, yang terakhir itu kita mur'at terhadap Allah. Kenapa? Karena mur'at terhadap Allah berarti kita tandanya kita malu. Malu dalam hal melakukan perbuatan dosa, perbuatan tercela. Oleh sebab itu kita bisa menahan diri kita sendiri, menahan untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Seperti apa contohnya perbuatan tercela? Maling, iya, maling, zina, pacaran, iya, zina, gitu. Jadi gitu ya. Jadi tadi mur'ah itu dibagi menjadi 3 apa aja? Yang pertama, Mur'ah terhadap diri sendiri, mur'ah terhadap makhluk hidup, dan mur'ah terhadap Allah. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menjaga perkataan, ya. Jadi yang dijaga bukan cuma perilaku, tapi perkataan juga. Kita harus berkata baik, berkata yang sopan. Walaupun kita berbicara dengan anak kecil, kita juga harus berkata dengan yang sopan. Selanjutnya ada menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam. Nggak boleh tuh kita pakai crop top. Ya. Tapi kita sebagai perempuan, seorang muslimah, kita dilarang untuk menggunakan pakaian Crop top. harus menggunakan hijab. Bukan gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya itu ada menjauhi pergaulan bebas, ya. Itu ada yang masih menjalani pergaulan bebas di sana. Kayaknya ibu yakin Pak kelas ini solehah semua. Itu ya. Jadi karena kita sebagai perempuan, kita tuh harus menjaga martabat kita harus menjaga nama baik kita sebagai wanita, karena wanita itu mulia dalam agama Islam, ya. Wanita itu mulia. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri. Nah, selain itu kita harus menjauhi makanan dan minuman haram. Ada yang tahu contoh makanan haram? Babi. Selain itu? Kalau minuman haram? Jadi itu, selain itu kita tidak boleh menyalahgunakan jabatan. Misal nih, namanya siapa? Nah, misal Intan jadi presiden. Ya, Intan jangan korupsi, gitu. Jadi apapun jabatannya kita harus menjadi amanah. Karena amanah itu juga mencerminkan bahwasanya diri kita itu orang yang baik, orang yang jujur. Gitu. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Boleh. Bu, kalau seseorang telah melakukan kesalahan, apakah kehormatannya sudah hilang selamanya? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Intan. Jadi ketika kita atau seseorang melakukan kesalahan, apakah kehormatannya hilang? Tidak juga. Kenapa? Karena setiap manusia itu kan pastinya tempat dosa, ya. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk menaikkan derajat kita, untuk membersihkan nama kita, itu dengan cara bertaubat. Kita muhasabah diri. Kita tidak kembali ke jalan yang ke jalan yang sesat. Kita harus memperbaiki diri untuk lebih baik. Ya, bukan berarti kok misalnya ada orang yang udah berbuat zina nih contohnya, bukan berarti orang itu tuh udah gak suci lagi, bukan berarti orang itu tuh udah buruk gitu lah. Tetapi namanya manusia, kita harus punya kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri, ya. Jadi untuk anak-anak ibu, ketika kalian melihat orang jahat contohnya, jangan langsung menilai mereka itu orang yang buruk, karena kita nggak pernah tahu mereka itu kedepannya seperti apa. Siapa tahu mereka bisa jauh lebih baik lagi, ya kan? Bisa meninggalkan hal-hal yang buruk yang masa lalunya, gitu kan? Jadi paham ya Intan? Paham, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Intan. Oke, materi hari ini sudah selesai ya anak-anak? Iya, Bu. Tapi Ibu ada tugas untuk minggu yang akan datang, ya.
Tugas kalian merangkum buku halaman 50 sampai halaman 59 ya. Itu catatan kalian, rangkuman kalian itu masuk ke penilaian ya. Jadi jangan lupa di pertemuan yang akan datang di bawah catatannya udah selesai. Oke. Ada yang berani menyimpulkan di sini? Tidak ada? Tidak. Oke. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu menjaga kehormatan merupakan upaya menjaga harga diri, martabat, dan kemuliaan diri dengan cara mengendalikan perilaku agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Sikap ini tercermin dalam kemampuan seseorang untuk menjauhi perbuatan buruk, mengendalikan hawa nafsu, serta menghiasi dengan akhlak terpuji. Oke. Baik, mungkin materi hari ini sudah selesai. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Cukup. Paham kan tugasnya? Paham. Baik, sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.